Baik, setelah tadi kita membahas untuk profil sumbu simetris tunggal seperti profil U seperti ini ya. Jadi yang harus dihati-hati itu adalah pertama orientasi profilnya itu terbalik antara rumus ini dengan yang ada di tabel profil. Jadi kalau di tabel profil itu sumbu X itu adalah sumbu kuat dan sumbu lemah, tapi yang dimaksud dari rumus ini itu yang sumbu kuat adalah sumbu Y, yang ini yang sumbu kuat, sehingga profilnya itu tidur dan pembaca tabel profil juga dibalik nanti antara X dan Y. Kemudian untuk titik berat, kalau di tabel profil itu adanya titik berat ke tepi badan. Nah, tapi yang dimaksud di rumus ini itu adalah titik berat dari sini sampai ke tengah-tengah tebal plat badan, sehingga nanti bacaan dari tabel profil itu masih dikurangi dengan setengah kali tebal plat badan. Lanjut, bagaimana untuk profil T dan double angle? Jadi profil tekan T dan profil gabungan siku ganda yang disambung back to back gitu ya. Nah, untuk profil T sebenarnya rumusnya mirip ya, gitu ya, sama mirip kayak tadi. Coba kita lihat kan bedanya, kalau tadi FE jadi F elastik sumbu Y, sumbu kuat gitu ya. Nah, ini berubah menjadi F kritik. Tapi secara prinsip ini mirip sebetulnya. Ini kan F kritik sumbu Y tambah F kritik torsi dibagi 2H dikali 1 dikurang akar 1 min 4 dikali F kritik sumbu Y dikali F kritik torsi dikali H dibagi F kritik sumbu Y tambah F kritik sumbu Z kuadrat. Ingat sumbu Y tadi adalah sumbu kuatnya ya. Jadi sama karena sumbu Y adalah sumbu yang simetris. Ini sumbu Y simetris. Jadi kalau dibayangkan profil T itu kan bentuknya seperti ini ya, seperti ini. Sumbu simetrisnya itu yang sumbu Y ini, jadi yang ini adalah sumbu Y gitu. Profil double angle itu seperti ini, sumbu simetrisnya juga sumbu Y. Nah, ini sumbu Y gitu. Berarti sumbu Y-nya itu sumbu Y-nya sumbu lemah sebetulnya ya, sumbu lemah dari profilnya gitu. Nah, kalau dilihat F kritis dari torsi atau sumbu Z itu rumusnya jadi G dikali J dibagi luas penampang gross dikali jari-jari polar gini ya. Nah, ini sebetulnya rumus dasarnya ya sama. Rumus dasarnya itu ini sebetulnya F kritis Z itu. Lah, kenapa kok berubah jadi G kali J dibagi luas penampang dikali jari-jari polar? Itu karena ini nilai CW-nya 0 pada profil gabungan atau profil T. Itu nilai CW-nya itu kecil sekali, maka biasa diabaikan. Kalau ini 0 otomatis kan yang bagian ini itu kan jadinya 0 semua, maka G kali J ini tinggal kalikan masuk ke sini, jadilah rumus seperti ini tadi, G dikali J dibagi luas penampang dikali jari-jari girasi polar, seperti itu. Nah, selanjutnya F kritik Y itu rumusnya apa sih? Nah, F kritik Y ini diambil dari persamaan E32 dan E33. Apa itu? Ini loh persamaannya. Nah, ini dia. Lagi-lagi kembalinya ke sini. Inilah persamaan E32 dan E33. Jadi F kritik arah Y itu diambil sebagai F kritis dengan kondisi apakah KL per R-nya kurang dari 4,71 akar E per FY. Kalau kurang dari 4,71 maka dia diambil ini rumusnya. Kalau lebih dari 4,71 maka diambil ini rumusnya. Gitu. Nah, tapi ada tapinya nih. Kan untuk hitung F kritik kita butuh FE. FE-nya yang mana untuk yang profil T dan profil siku ganda? Nah, kembali ke sini. Kalimat penjelasannya adalah nih, tekuk lentur. Nah, rumusnya tentu saja yang ini. Nah, ini dia. Ini adalah FE untuk tekuk lentur. Jadi pi kuadrat dikali E dibagi kelangsingan kuadrat. Jadi prinsipnya FKRY tadi dia menggunakan rumus ini gitu ya. Dengan nilai FE-nya diambil rumus ini gitu.
gitu. Selanjutnya KL per R-nya tadi ada keterangan lanjutan. Nah, ini selanjutnya KL per R untuk di rumus tadi, di rumus Euler tadi kan perlu Pi kuadrat dikali E dibagi KL per R. Itu diambil sebagai K sumbu Y, kita tulis 1,0 ya kalau suatu rangka. 1,0 dikali L dibagi jari-jari gerasi sumbu simetris atau sumbu lemahnya gitu ya. Nah, jadi KY dikali L dibagi RY untuk komponen tekan yang berbentuk profil T. Tapi kalau komponen tekannya berbentuk profil siku ganda, jadi profil siku ganda itu yang profil gabungan itu ya, profil siku digabung back to back, maka diambil menggunakan KL per R modifikasi. Nah, ini nanti akan saya jelaskan ketika kita sudah masuk ke pembahasan batang tekan pada profil gabungan. Jadi kali ini kita fokus pada profil T dulu gitu. Sebegitu, jadi sudah paham sekarang F kritis Y itu menggunakan rumus E32 dan E33 yaitu 0,65 kali pangkat FY per FE dikali FY kalau dia tak langsing dan 0,877 kali FE kalau dia langsing. Dengan FE-nya adalah Pi kuadrat dikali E dibagi kelangsingan kuadrat. Sedangkan F kritis torsi atau Z, sumbu Z kan sumbu batangnya ya, itu adalah G dikali J dibagi luas penampang dikali jari-jari polar gitu. Untuk H-nya sama, H-nya adalah mana tadi H? Nah, ini H-nya. Jadi 1 min perpindahan X0 tambah Y0 dibagi jari-jari polar. Dengan jari polar itu ini rumusnya. X0 dan Y0 itu adalah koordinat titik pusat geser terhadap pusat berat gitu.